Smart Happiness, bagaimana merubah mindset, menumbuhkan skill, dan menciptakan tools yang dibutuhkan untuk mencapai bahagia. Bersama Arfan Pradiansa. 500,025 600 minutes mengantarkan kita di kesempatan pagi hari ini from Pentatonix. Lagunya sangat detail banget, berhitung soal angka. Lagu tadi berjudul Seasons of Love yang menggambarkan bagaimana kita menghitung hari-hari kita dan mengisi hari-hari kita selama 525.600 menit. Selamat pagi Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung. Pagi hari ini ada satu topik yang menarik banget di penghujung tahun 2022 yang akan kita bahas. Senang banget karena ini akan menjadi topik yang momen banget gitu ya, dapat banget buat kita semuanya. How do you measure a year? Dari angka sebesar itu, bagaimana kita memaknai hari-hari kita di sepanjang setahun ini. Saya sudah bersama-sama dengan motivator nasional di bidang leadership and happiness. Selamat pagi, Pak Arfan. Selamat pagi, Mbak Ola. Apa kabar hari ini? Penuh cinta. Nah, ya, warnanya juga penuh cinta itu ya. Penuh Warna cinta merah. ya warnanya ya. Sengaja memilih warna ini supaya senada dengan background di belakangnya Pak Arfan gitu kan. Ya, supaya bisa semakin memaknai cinta. Smart Listener, pagi hari ini menjadi Smart Happiness terakhir di tahun 2022 ya, dan saya izin juga ini menjadi Smart Happiness terakhir saya menemani Pak Arfan dan juga Smart Listener di sepanjang tahun 2022 ini, dan tahun 2023 kita tidak akan berjumpa melalui Smart Happiness, barangkali nanti kita berjumpa dengan bentuk yang berbeda dan dalam perlindungan Tuhan yang kuasa, begitu ya Pak Arfan ya. Betul Mbak Ola ya. Baik, Smart Listener, kita mau mengundang Anda pagi hari ini boleh sharing ya sepanjang setahun ini bersama-sama dengan Smart Happiness. Apa yang Anda bisa maknai tentang hidup ya, tentang cinta, tentang ketulusan, tentang apapun yang Anda gumulkan, yang Anda perjuangkan di sepanjang setahun ini. Nah, kita pengen tahu gitu ya, supaya ini juga menjadi gambaran tahun depan. Kira-kira kalau gitu Smart Happiness akan hadir seperti apa nanti topiknya ya, untuk lebih menguatkan, memperkaya, memperluas wawasan dari Smart Listener semuanya. Baik, kita mulai dulu dari lagunya yang sangat keren, enak banget gitu ya Pak Arfan ya. Dari lirik-liriknya aja itu membawa kita jadi gembira, jadi happy begitu. Di mana, di bagian mana Pak Arfan ingin memberikan penekanan? Silakan. Terima kasih banyak Mbak Ola. Lagunya bagus sekali, unik sekali ya, dan nggak terfikirkan oleh banyak orang gitu. Dia menghitung satu tahun itu dalam konteks menit ya. Jadi dia bilang 525,600 minutes. Ada 525.600 menit gitu dalam satu tahun. Dan ada 525.000 momen yang sudah kita lalui ya di dalam satu tahun ini. Jadi pertanyaannya tadi adalah how do you measure a year? Bagaimana sih caranya kita mengukur yang namanya satu tahun gitu? Mungkin Anda mengukurnya hanya 365 hari gitu ya, atau ada sekian jam. Tapi kalau dalam lagu ini dia mengukurnya dalam hitungan menit gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa lebih menghargai sesuatu yang lebih detail gitu ya mengenai kehidupan ini gitu ya. Nah, bagaimana cara kita mengukur satu tahun? Macam-macam katanya ya. Satu tahun itu bisa diukur in daylight gitu, dari siang hari ya, atau dari berapa kali matahari terbenam ya, in sunset, in midnight ya, dari berapa malam yang pernah kita lalui, in cups of coffee ya, dari berapa kopi yang pernah kita minum dalam setahun ini. Ada berapa ratus kopi itu yang pernah kita minum dalam setahun ini ya. Atau in inches, in miles, in laughter, in strife ya. Mungkin juga dari tertawa kita ya, berapa banyak kita tertawa sepanjang tahun 2022 ini. Berapa banyak kita berselisih paham dengan orang, cekcok dengan orang sepanjang tahun 2022 ini. How do you measure a year? Nah, itu dia. Jadi bagaimana kita mengukur tahun 2022 ini, sukses atau enggak ya kita ya? Bahagia atau tidak ya kita ya? And how about love? Nah, itu dia. Gimana dengan cinta? Nah, itulah yang akan kita bahas
Mbak Ola, pada talkshow kita di akhir 2022 ini, Mbak Ola? Ini kesempatan kita untuk iya ya, menghitung apa yang sudah kita lakukan. Tadi dicontohinnya dari mulai kita ngopi ya, Ya. berselisih, membagikan cinta dan sebagainya. Masih ada waktu 1 hari nih Sobat Ya. Listener sebelum kita berganti ke tanggal 1 Januari 2023 ya untuk memaknai tahun ini. Karena harapannya kita jangan sampai ya tahun ini akan sama dengan tahun depan. Bener nggak sih Pak Arfan? Kita Betul, ambil betul. pelajaran-pelajarannya ya. Oke, sambil menantikan Anda mengirimkan WhatsApp, silakan Anda boleh kirim ke 0812 11 12 959. Anda boleh sharing juga dong, kita pengen tahu sepanjang setahun ini bersama-sama dengan kami Smart Happiness ya, bersama-sama dengan saya mendampingi Pak Arfan, izin pengen tahu apa yang Anda bisa dapatkan, makna apa yang kemudian Anda temukan. Kalau Anda benar-benar merasa bahwa kehadiran program ini begitu membantu, itu benar-benar yang priceless banget loh buat kami ya. Dan silahkan Anda boleh sampaikan itu ke 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sebentar, tetap bersama dengan kami. Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih Anda masih bersama-sama dengan kami ya di kesempatan pagi hari ini. Senang banget. Mungkin tadi ada yang bertanya-tanya, itu tadi judul lagunya apa? Season of Love from Pentatonix ya. Silakan boleh didengarkan dulu supaya nanti jadi bersambung apa yang akan kita bahas ya. Baik, Pak Arfan, hari-hari kalau kita tengok gitu ya situasi atau 3 tahun terakhir dari mulai 2020, 2021, 2022 gitu kan, itu kita seperti kayak melewati, bener yang waktu itu di 2020 dikatakan lorong panjang nggak tahu akhirnya kapan gitu ya. Ya. Dan menyeramkan, banyak peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan kita begitu. Nah, kadang-kadang karena kita sibuk, karena kita ya dengan segala pencapaian dan goal dan target yang sudah diberikan, kita suka lupa memaknai. Nah, sebenarnya apa faedahnya sebelum kita jauh lebih tajam menggali gitu? Apa sih faedahnya kita bisa memaknai ini? Karena umumnya kita akhirnya melewati tahun yang lama menuju tahun baru ya sudah begitu saja gitu kan. Nanti berulang lagi, berulang lagi. Silakan Pak Arfan. Terima kasih banyak Mbak Ola ya. Jadi setelah berlalu 1 tahun berarti umur kita makin pendek. Ya, umur kita makin pendek, waktu kita semakin sedikit. Nah, itu dia ya. Karena kita juga tidak pernah tahu ini kontrak kita di dunia ini sampai kapan gitu. Tapi kan kita harus selalu siap gitu ya. Dan satu-satunya yang pasti dari pergantian tahun itu adalah waktu semakin sedikit, umur semakin pendek. Nah, karena itu, karena waktu semakin sedikit, maka kita harus melihat ke dalam diri kita. Sebenarnya Tuhan menciptakan kita itu untuk apa sih gitu? Tujuan penciptaan kita di dunia ini untuk apa sih? Arfan Pradiansyah yang terbaik itu yang versi keberapa sih gitu ya? Ola Nurlija yang terbaik itu Ola Nurlija versi keberapa sih gitu. Nah, kita udah sampai belum ke sana gitu. Jadi kita harus selalu mengukur gitu. Ya, mengukur sekarang ini katakanlah yang terbaik itu adalah Arfan Pradiansyah versi 10 katakanlah gitu ya. Ola Nurlija versi 10. Hari ini versi keberapakah kita gitu. Nah, kalau kita sudah tahu, oh iya, Arfan Pradiansyah itu ditakdirkan untuk menjadi seorang pembicara, motivator, memberi inspirasi, membuat orang semuanya semangat, optimis, bekerja gitu ya. Itu versi 10-nya kayak begitu gitu. Nah, sekarang ini versi berapa nih? Nah, mari kita lihat ke dalam. Mari kita tengok ke dalam, mari kita mengukur diri kita gitu. Kenapa? Karena waktu sudah berjalan gitu. Kalau waktu sudah berjalan dan kita masih sama seperti tahun sebelumnya, maka kita adalah orang yang merugi. Yeah. Tahun lalu saya Arfan Pradiansyah versi 7. Tahun ini masih versi 7 juga ternyata. Berarti saya orang yang merugi.
Tapi tahun lalu saya Arfan Pradiansyah versi 7. Tahun ini malah turun jadi 6. Berarti saya adalah orang yang celaka gitu. Karena saya tidak memanfaatkan waktu untuk menjadi lebih baik. Ada perubahan sih, tapi hati-hati Mbak dengan yang namanya perubahan. Ya. Perubahan itu berbeda dengan transformasi. Perubahan itu bisa jadi orang berubah sih, tapi berubah menjadi lebih jelek gitu. Ya. Itu yang namanya perbedaan antara perubahan dengan transformasi. Kalau orang yang sudah bertransformasi, dia nggak bisa kembali ke posisi sebelumnya. Sebagaimana halnya seekor kepompong gitu yang sudah bertransformasi menjadi kupu-kupu. Itu namanya transformasi gitu. Yang harus kita lakukan dalam hidup ini adalah transformasi. Bukan sekedar perubahan. Karena ada banyak sekali orang yang berubah, tapi tidak berubah menjadi lebih baik. Malah berubah menjadi lebih buruk. Nah, itu bukan sebuah transformasi namanya gitu. Ya, jadi seberapa besar kita sudah bertransformasi dari versi kita yang sekarang ke versi kita yang terbaik. Itu harus diukur. Kenapa? Karena waktu kita semakin sedikit. Ya, umur kita semakin pendek dengan bertambahnya tahun. Gitu, Mbak Ola. Oke. Baik, ini ketika dibilang waktu kita makin sedikit, ada yang ngerasa deg-degan nggak? Dan ini perlu untuk mengingatkan gitu ya, karena kalau tahun baru itu kan suasananya ceria. Ya, marilah kita merayakan gitu ya, tetapi jangan lupa gitu, jangan lupa bahwa sesungguhnya waktu kita semakin sedikit gitu. Jadi saya ingin memberikan juga, selain kita juga merayakan, tapi kita juga harus introspeksi, lihat ke dalam apa yang sudah terjadi pada diri kita sejauh ini. Ya. Oke. Pak Arfan, tadi Bapak mengatakan ini sebenarnya faedah dan juga manfaat yang penting banget gitu ya, ketika kita menghitung, melihat ulang, memaknai 525 ya, 600 menit di tahun ini gitu kan, itu kita pakai untuk apa sih begitu? Lebih banyak apanya? Nah, ini kesempatan juga Smart Listener bisa sharing pelajaran-pelajaran apa yang Anda dapatkan sepanjang setahun ini. Terutama kalau Anda juga mendengarkan Smart Happiness. Itu kan pasti ada aha momennya ya. Aha gitu kan, begitu dapat penjelasan dari Pak Arfan gitu ya. Silakan Anda boleh sharing juga ke 0812 11 12 959 atau juga di YouTube di kanal Smart FM. Pak Arfan, tadi Bapak sempat mengatakan mengingat tujuan kembali kita nih sebenarnya adalah kesempatan gitu ya, ketika di penghujung tahun ini mengingat kembali tujuan kita ya untuk ada di dunia itu apa. Kadang-kadang kalau bicara tentang tujuan, maka semua orang menjawabnya iya pengen sukses Pak, iya pengen jadi orang kaya, ya pengen bahagia gitu ya, ingin sesuatu yang terlihat mata begitu. Nah, mohon sarannya kami diingatkan dalam beberapa hari ke depan ini, bagaimana kembali mengkonfirmasi ya sebenarnya tujuan aku tuh apa ya gitu. Kita menemukannya tuh di mana sih gitu. Kuncinya gimana sih Pak Arfan, silakan. Very good question. Ini pertanyaan bagus sekali Mbak Ola. Orang seringkali salah kalau ditanya tujuan itu tujuan dia. Okay. Itu salah. Ya, wong hidup ini bukan kita yang minta kok. Iya kan? Saya kan nggak pernah minta dilahirkan gitu. Saya kan nggak pernah tahu bahwa saya ini ada di dunia ini untuk apa. Jadi kalau kita bicara mengenai tujuan, tujuan itu bukan tujuan kita. Itu salah sekali orang yang berpikir bahwa tujuan hidup di dunia itu dia yang buat. No. Tujuan hidup di dunia ini yang buat bukan kita, tapi Tuhan. Itulah yang disebut dengan tujuan penciptaan. Iya kan? Ya. Misalnya manusia menciptakan ballpoint. Itu kan penciptanya manusia kan, yang menciptakan ballpoint. Nah, pertanyaannya, yang menentukan tujuan hidup si ballpoint itu siapa? Yang menciptakan atau yang diciptakan? Iya. Ya, tujuannya adalah yang bikin, dong. Iya dong. Yang menciptakan. Yang menciptakan. Seperti ini ya Pak Arfan. Iya. Kan orang menciptakan ballpoint. Ya, maka ballpoint itu kemudian menjadi tercipta. Bisa digunakan. Nah, pertanyaannya, yang menentukan tujuan hidup si ballpoint itu siapa? Ballpoint itu atau yang menciptakannya? Yang menciptakannya dong. Ketika segala sesuatu itu diciptakan pasti untuk sebuah tujuan tertentu kok. Ballpoint diciptakan untuk menulis. Kalau kemudian ballpoint ini kita buat nimpuk orang yang ganggu kita, boleh nggak? Ya. Bisa nggak?
Bisa saja. Tapi itu sudah menyalahi tujuan dari penciptaan ballpoint. Gitu. Masker misalnya ya, yang namanya masker itu kan diciptakan untuk menutup hidung dan mulut. Itu tujuan penciptaannya. Nah, tapi kemudian kalau masker itu digunakan untuk ngelap meja, bisa nggak? Bisa. Tetapi sudah melanggar hitohnya. Sudah melanggar tujuan penciptaan masker itu. Gitu. Jadi kesalahan terbesar kita adalah seringkali kita mengatakan yang bikin tujuan itu kita. Bukan, yang bikin tujuan itu adalah yang menciptakan. Nah, kita sebagai yang diciptakan, kita harus tahu apa sebetulnya keinginan dari sang pencipta. Tapi kan kita nggak mungkin bertanya sama Tuhan, kemudian Tuhan menjawab, gitu. Kita akan takut nanti, gitu ya. Kalau Tuhan menjawab itu udah seperti kita, gitu ya. Tuhan menjawab itu, gitu ya. Nah, karena itu kita lihat tanda-tandanya. Kalau misalnya sebuah masker gitu, mungkin nggak masker ini diciptakan untuk menulis? Nggak mungkin, karena dia tidak ada bakatnya. Coba dilihat tanda-tandanya, ini tidak ada nih tanda bahwa masker ini bisa digunakan untuk menulis. Nggak bisa. Masker ini bisa digunakan katakanlah untuk memasang lukisan gitu ya, nggak bisa gitu. Itu paku namanya gitu ya. Jadi kita harus menemukan diri kita, masuk ke dalam dan melihat apa tanda-tanda yang ada dalam diri saya. Kira-kira saya diciptakan Tuhan untuk apa nih gitu. Kata si masker kalau dia boleh berbicara gitu. Ballpoint juga kira-kira saya diciptakan untuk apa ya gitu. Kacamata juga bertanya kalau dia boleh bicara. Aku diciptakan untuk apa ya? Nggak mungkin aku buat nulis. Nah, kira-kira apa? Oh, ada kacanya. Oh, ini kayaknya nih aku buat membantu orang, memudahkan orang untuk melihat ya. Seperti itu. Nah, itulah yang harus kita tanyakan pada diri kita. Kita harus menemukan itu. Dan tanda-tandanya ada. Tuhan sudah memberikan tanda-tanda. Jadi, Tuhan itu tidak pernah menempatkan kita dalam hutan belantara yang no clue, tidak ada tanda-tanda apapun. Karena kalau Tuhan menempatkan kita di hutan belantara yang tidak ada tanda apapun, berarti Tuhan nggak sayang sama kita. Tuhan membiarkan kita dalam kebingungan. Karena tidak ada clue-nya, tidak ada tandanya. Nah, Tuhan menempatkan kita dalam satu tempat di mana ada banyak tanda-tandanya. Dan tugas kita adalah membaca tanda-tanda itu. Nah, itulah yang disebut dengan ayat-ayat Tuhan. Karena ayat-ayat Tuhan itu tidak hanya ada dalam kitab suci, tapi ayat-ayat Tuhan itu ada di alam semesta. Dan alam semesta yang paling besar sesungguhnya adalah diri kita sendiri. Maka bacalah itu ayat-ayat Tuhan yang ada di dalam diri Anda. Apa sebetulnya tanda-tanda bakat Anda, passion Anda, dan sebetulnya Tuhan menciptakan Anda untuk apa sih? Nah, itu ketahuan nanti kalau kita mau memperhatikan diri kita sendiri. Ya. Itu Mbak Ola. Baik, Pak Arfan nanti kita sambung ya. Saya ingat Pak Arfan pernah mengatakan untuk bisa tahu tentang ini tujuan dan sebagainya perlu waktu yang lebih sering untuk kita berkontemplasi, berdiam begitu. Nah, bagaimana menyikapi di situasi yang semuanya ingin serba cepat, berpacu gitu ya, karena mengejar ini mengejar itu. Nanti kita mohon arahannya. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, kita resapi dulu penjelasannya Pak Arfan tadi ya. Bahwa Tuhan tidak pernah menempatkan kita dalam hutan belantara sekalipun tanpa clue. Ya, istilahnya begitulah ya, tanpa modal satu gitu kan. Silakan Anda komentarnya seperti apa. Dan Anda juga boleh sharing tentang apa yang Anda rasakan sepanjang setahun ini, bahkan selama pandemi COVID gitu kan. 3 tahun berarti ya, dari 2020 sampai dengan tahun ini, Anda bersama-sama dengan kami khususnya Smart Happiness. Pelajaran apa yang Anda dapatkan? Silakan, Anda boleh sharing ke 0812 11 12 959 atau juga bisa gapai kami melalui YouTube di kanal Smart FM. Kami jeda sesaat. Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart Listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih. Suasananya udah suasana liburan, tapi saya yakin banget banyak di antara Anda yang nggak mau kehilangan momen gitu ya untuk mendengarkan Smart Happiness. Bener banget, karena ini juga momen terakhir loh saya bersama-sama dengan Anda di Smart Happiness ya. Sekalian boleh kasih apalah gitu ya, kalau Anda ada catatan gitu ya selama saya mendampingi Pak Arfan begitu, silakan
boleh disampaikan karena itu juga akan menjadi sebuah apresiasi. Apapun itu gitu ya, silakan boleh disampaikan ke 0812 11 12 959. Nah, kalau saya pribadi nih kalau ditanya, mungkin banyak yang bertanya-tanya, Mbak Ola sendiri apa nih gitu ya selama mendampingi Pak Arfan di Smart Happiness? Wow, itu sih kalau menurut saya adalah momen yang amazing ya. Awal-awal saya benar-benar yang harus ya kalau kita terbang itu berusaha untuk menapak ke bumi gitu. Ini untuk bisa memahaminya gimana. Tapi dulu juga banyak orang yang protes gitu ya, berkata gini, if you wanna be happy now. Terus orang banyak yang mengatakan, enak banget ya Pak Arfan itu ngomongnya ya, emang orang tuh nggak susah dan sebagainya. Tapi begitu saya mendalami, saya justru akhirnya menemukan, iya, betul banget yang dibilang oleh Pak Arfan. Dan berkat Pak Arfan juga, saya jadi semakin menemukan ada panggilan-panggilan lain gitu ya. Oke. Calling gitu ya namanya ya. Calling ya kan. Dan ya ini mudah-mudahan diridhoi oleh Tuhan yang Maha Kuasa ya. Saya bercita-cita mau jadi Pak Arfan berikutnya dengan versi terbaik saya tentu saja. Amin. Mudah-mudahan akan berkesempatan belajar juga seperti Pak Arfan nantinya ya, Smart Listener ya. Kalau sudah jadi kayak Pak Arfan, jangan lupa undang saya ya. Oke, Pak Arfan, kita sambung dulu nih sebelum kita respon tanggapan-tanggapan dari listener ya. Pak Arfan, kalau bicara tentang bisa mengingat dan memahami sebenarnya tujuan kita nih bukan tujuan kita loh, karena bukan kita yang minta kita lahir, tapi tujuan Tuhan. Maka itu kan butuh ada frekuensi di mana kita sefrekuensi nih sama frekuensinya Tuhan lah kira-kira. Nah, itu dari pengalamannya Bapak bisa kita dapat di mana gitu frekuensinya. Saya ingat Bapak pernah mengatakan makanya kita perlu banyak berdiam. Tapi kita sebagai orang-orang yang sangat aktif itu kayaknya, aduh Pak Arfan, time is money gitu kan. Silakan Pak Arfan, tanggapannya gimana? Terima kasih banyak Mbak Ola. Jadi memang kita harus menyamakan frekuensi, betul ya. Tetapi kan memang kita hidup di alam yang berbeda ya Mbak Ola. Jadi ya kita berusaha untuk semaksimal mungkin lah menyamakan frekuensi Tuhan. Dan sebetulnya dalam ajaran agama kita masing-masing itu sudah ada diatur caranya gitu. Apa itu? Ya dengan diam, fokus ke dalam gitu ya. Kalau orang Islam sholat, orang Kristen berdoa dan sebagainya gitu. Itu adalah cara menyamakan frekuensi gitu. Karena Tuhan itu bicara dalam keheningan gitu ya. Semakin kita banyak ngomong, semakin kita nggak bisa mendengarkan suara Tuhan gitu. Ya jangankan suara Tuhan, suara hati nurani kita sendiri aja kita nggak bisa dengerin gitu. Karena kita terlalu berisik gitu ya. Kita terlalu berisik gitu ya untuk bicara bahkan sesuatu yang mungkin tidak terlalu perlu gitu. Jadi cara menyamakannya gimana ya? Intinya kita harus diam gitu ya. Itu yang namanya meditasi. Itulah bedanya antara meditasi dengan berdoa kan. Ya, kalau kita berdoa kan kita ngomong. Kita ngomong, Tuhan dengerin. Nah, itu katanya berdoa tuh. Ya, kita ngomong, ya Tuhan, sukseskanlah aku ya menghadapi tahun 2023 ini. Mudahkan semua usahaku, bukalah semua pintu rezekimu di bumi dan di langit. Nah, Tuhan dengerin tuh kita ngomong. Itulah yang namanya berdoa. Nah, tapi juga harus ada gilirannya dong. Nah, sekarang biarkan Tuhan yang bicara, kita yang dengerin. Nah, itu yang namanya meditasi, kontemplasi. Kita berdiam, kita fokus dalam hening, gitu ya. Kita pusatkan perhatian kita pada apapun yang ada di sekitar kita, pada alam, ya, masuk ke dalam kekinian, ya. Kemudian nanti mari kita berdialog tanpa suara, tanpa sepatah kata. Nah, Tuhan akan berbicara melalui inspirasi yang nanti akan datang kepada kita. Ya, melalui bisikan-bisikan dalam hati yang akan datang kepada kita. Dan mudah-mudahan itu menjadi sebuah petunjuk ya untuk bisa memasuki tahun 2023 yang katanya penuh dengan kesuraman gitu ya, resesi. Ya. Itu Mbak Ola. Iya, itu prediksi ya, tapi kan Pak Arfan selalu mengajarkan untuk optimis begitu kan ya. Nah, ini ngomong-ngomong soal optimis ada yang bertanya nih Pak Arfan. Nah, ada pertanyaan dari Steven yang bergabung bersama kita dari Manado. Kita tanggapi dulu ya. Steven mengatakan bahwa setahun ini mendengarkan program Pak Arfan sebenarnya sudah
saya sudah menjadi penggemarnya Smart Happiness sudah 4 tahunan ya, Pak Arfan. Oh, ya, terima kasih. Sebelum pandemi berarti nih ya, udah mulai ya? Sebelum pandemi ya, gitu. Nah, menurut Bung Steven ya, Pak Arfan tuh banyak membukakan pemikiran ya dari yang umumnya orang pikirkan katanya begitu ya, dan memberikan pencerahan ya, terus kemudian juga membuka nurani, wede dalam nih, gitu ya. Bahkan kemudian kalau menurut Bung Steven jadi ngerti bahwa kalau bicara tentang cinta, itu bukan semata-mata hal-hal yang berkaitan dengan asmara semata begitu, bahkan itu Betul, betul. dalam cinta adalah sebuah energi. Ya. Pertanyaan dari Bung Steven ya, Pak Arfan, kalau bicara menghitung gitu ya, saya mungkin setahun ini kayaknya banyak gagalnya dalam usaha gitu. Nah, Ya. bagaimana, mohon saran, masukan dari Pak Arfan gitu ya, bagaimana memaknai kegagalan-kegagalan tersebut Pak Arfan ya, karena saya juga dulu optimis tapi gagal juga katanya begitu kan. Silakan Pak Arfan. Ya, terima kasih banyak ya Bung Steven tadi ya Iya, Pak. dari Manado ya. Jadi ada ketika kita melalui pergantian tahun, ada 3 hal sesungguhnya yang perlu kita ukur Mbak Ola. Dan nanti 3 hal ini berkaitan dengan kesuksesan maupun kebahagiaan kita. Ya, yang pertama yang harus kita ukur adalah karyamu. Apa karyamu sepanjang tahun 2022 ini? Ya, kalau bicara karya berarti kita bicara mengenai apa pencapaianmu, apa hasilmu, apa yang kamu produksi selama tahun 2022 ini. Ya, itu harus kita ukur tuh Mbak Ola. How do you measure love tadi? Ya, how do you measure a year? Bagaimana cara kita mengukur 1 tahun itu? Nah, kalau bicara mengenai apa karyamu, kalau contoh saya ya, berapa banyak talk show yang saya lakukan selama tahun 2022 ini? Berapa banyak sesi motivasi yang saya lakukan dengan berbagai perusahaan? Berapa banyak orang yang saya motivasi, yang terinspirasi? Berapa banyak buku yang saya buat? Berapa banyak program-program, produk-produk pelatihan, sesi-sesi yang baru ya yang saya buat gitu. Nah, itulah yang namanya karya. Jadi pertanyaan pertama itu adalah selalu apa karyamu? Itu yang paling penting gitu. Karena kalau kita tidak menunjukkan karya apapun, maka kita sudah menyia-nyiakan waktu yang berjalan 525.000 menit ini gitu ya. Itu yang pertama. Karyamu, apa karyamu? Yang kedua, kemampuanmu berkarya. Ini 2 hal yang berbeda, Mbak Ola. Kalau yang pertama kita bicara mengenai karyamu itu adalah production, namanya production. Kalau yang kedua kemampuanmu berkarya, itulah yang namanya production capability. Gitu ya. Jadi kita itu bukan hanya diharuskan oleh Tuhan itu berkarya sebagai melanjutkan tangan Tuhan di dunia ini, tetapi kita juga harus meningkatkan kemampuan kita dalam berkarya. Jadi ada production, itu yang nomor 1. Yang kedua, production capability. Kemampuan kita untuk menghasilkan. Itu harus bisa kita tingkatkan. Nah, itu ada 3 hal. Ya, kalau kita bicara mengenai capability. Yang pertama adalah body. Jadi kita harus selalu sehat. Kita harus ukur kesehatan kita di tahun 2022 ini seperti apa. Itu namanya body. Ya. Yang kedua adalah mind. Ya. Keahlian kita, kompetensi kita seperti apa. Gitu. Apakah sudah bertambah atau belum? Gitu ya, kebiasaan kita. Ya. Dan yang ketiga adalah soul. Apa itu soul? Soul adalah memahami apakah yang kita lakukan ini sesuai dengan tujuan hidup kita tadi itu. Gitu ya, memahami tujuan penciptaanmu gitu. Nah, ini semua terangkum dalam yang namanya kemampuanmu berkarya. Gitu ya. Jadi tadi ada production, itu karyamu apa? Yang kedua production capability, kemampuanmu berkarya seperti apa? Itu harus selalu ditingkatkan. Jangan menghasilkan yang sama-sama terus setiap tahun. Itu tanda bahwa kamu tidak tumbuh gitu. Nah, yang ketiga jangan lupa juga adalah kadar cintamu. Nah, itu juga harus selalu diukur. Seperti lagu tadi kan, how about love dia bilang. Ya, how do you measure love? Nah, bagaimana caranya kita mengukur apakah cinta kita di tahun ini sudah meningkat dibandingkan dengan cinta kita di tahun sebelumnya. Jadi, tadi production capability and love. Itu harus kita ukur setiap tahun. Itu Mbak Ola. Oke, jadi gambar ini Bung Steven, kalau gitu mungkin gagal 1 hal, tapi kalau 3 hal tadi ternyata bertumbuh begitu ya, berkembang, berarti ini sementara hanya menghitung waktu doang gitu ya,
untuk akhirnya bisa sukses nih untuk usahanya Bung Smith? Betul, betul. Jadi katakanlah ya, karya gitu tidak terlalu berhasil. Tetapi sepanjang tahun 2022, Bung Steven sudah meningkatkan capability. Ya. Belajar banyak hal yang baru, menciptakan produk-produk yang baru, membuat tubuh kita menjadi lebih sehat, lebih bugar, gitu, makan makanan bergizi, olahraga yang cukup. Berarti production capability-nya sudah meningkat. Nah, mungkin nanti meledaknya di tahun 2023. Nggak apa-apa. Ya. Yang nggak boleh adalah udah nggak ada karya, gitu ya. Kemampuan berkarya juga tidak ditingkatkan, dan cinta kita malah menurun. Nah, itu tanda Anda adalah orang yang merugi. Iya. Gitu ya. Jadi kalau yang pertama itu yang nomor 1, karyamu apa? Itu bicara mengenai sukses. Oke. Nomor 2, kemampuanmu berkarya itu bicara mengenai happiness sesungguhnya. Itu bicara mengenai potensi yang kita miliki. Nah, terakhir itu bicara mengenai cinta. Cinta yang kita miliki. Nah, ujung dari semuanya adalah bagaimana kita menjadi orang yang lebih bahagia dari tahun ke tahun. Dan lebih menikmati hidup ini sebagai anugerah dari Tuhan yang maha indah, gitu, yang maha besar, gitu, Mbak Ola. Baik. Pak Arfan, kita sampai di satu sisi yang terakhir ya. Ini kalau bicara tentang bagaimana kadar cinta, sama kayak lagu tadi gitu kan. Mungkin banyak yang terkecohnya, oh saya semakin cinta kok sama pasangan begitu. Apakah cinta ini yang dimaksudkan Pak Arfan gitu ya? Nanti boleh di sesi berikutnya kita bahas, dan kita juga minta ya bocoran dikit lah ya, tipsnya, kuncinya gitu kan, untuk kita bisa punya mindset yang optimis tapi tetap realistis, tapi kemudian napak bumi gitu kan istilahnya ya. Itu gimana gitu kan. Kita bahas nanti di sesi berikutnya, semua listener dan juga sahabat yang bergabung. Tetap bersama dengan kami, dan beberapa tanggapan juga yang sudah masuk nanti kita akan bacakan. Tetap bersama kami. Smart Happiness. Kembali Anda ikuti Smart Happiness bersama Arfan Pradiansa. Smart listener dan juga sahabat yang bergabung, terima kasih buat Anda yang menyimak perbincangan kami. Terima kasih untuk tanggapan-tanggapannya. Jangan sedih dong. Apa namanya, kita tidak berjumpa di Smart Happiness lagi tahun depan, bukan berarti kita nggak berjumpa loh ya, masih ada kesempatan. Banyak kafe-kafe menanti kita loh. Benar nggak Pak Arfan ya kan? Betul ya. Mungkin nanti kami bikin acara bersama-sama dengan Pak Arfan loh, dan mengundang Anda semuanya gitu ya. So don't worry, kita tetap menjaga silaturahmi ya, Smart Listener ya. Anda bisa tetap akses saya kok, Pak Arfan gitu ya, melalui Instagram. Kalau Instagramnya Pak Arfan udah jelas, Arfan Pradiansyah gitu ya. Itu berbagai kegiatan Pak Arfan juga posting kok, kalau ada yang mau ikutan olahraga bareng sama Pak Arfan juga ya. Boleh. Iya, lain waktu ketemu gitu ya. Kalau mau fitness bareng boleh. Mau fitness bareng gitu kan. Mau plank bareng boleh. Pak Arfan ini juga senang bernyanyi, ngeband gitu, jadi mungkin ada di antara Anda yang tertarik ya, sesekali silakan ya. Saya sendiri Instagramnya Kebun Ola tidak berubah, jadi Anda bisa tetap artinya kita bisa tetap terus menjalin silaturahmi ya. Indonesia ini luas banget dan dunia ini juga luas banget, alright? Oke. So don't be sad, don't be worry. Tapi saya sangat terima kasih dan sangat terkagum-kagum setiap kali berjumpa dengan Anda yang terutama banyak sekali mendapatkan manfaat dari program-program di Smart FM, khususnya Smart Happiness. Jadi kalau kita bikin acara, saya berjumpa dengan listener gitu ya, Pak Arfan, itu mereka kok bisa sampai yang, aduh Mbak Ola, saya dengerin Mbak Ola nih kalau sama Pak Arfan sampai saya catat gitu-gitu. Terkagum-kagum. Luar biasa ya Bapak ya, sampai dicatat ya gitu kan. Terima kasih ya. Nah, tapi kita berharapnya itu nggak cuma sekedar sampai di Bapak saja, atau di Ibu, atau di kakak, abang semuanya, tapi bisa kesebar cintanya ini. Nah, pertanyaannya tadi nyambung ya, soal measure love gitu ya, mengukur cinta. Cintanya bertambah apa enggak? Ini mungkin banyak orang yang bertanya-tanya, Pak, cinta kepada siapa? Cinta kepada pasangan saja, bentuk love yang buat pasangan gitu, atau cinta yang seperti apa yang dimaksudkan oleh sudut pandang happiness? Silakan Pak Arfan.
Terima kasih banyak Mbak Ola. Sebelum menjawab pertanyaan ini, saya juga ingin mengajak teman-teman semua ya untuk memasuki tahun 2023 dengan penuh semangat nih. Ya, saya mengajak teman-teman untuk ikutan di workshop Installing Optimism. Oke. Ya, di tanggal 21 Januari 2023, hari Sabtu ya, teman-teman semua ya. Ya. Jadi silakan teman-teman yang ingin mengikuti Installing Optimism sampai dengan akhir 2022 ini masih ada harga spesial gitu ya. Kalau harga investasi normalnya 390.000, tapi sampai akhir 2022 300.000 saja gitu, Mbak Ola. Dan Anda cukup menelpon ke ILM di 0812 123 45 949. 0812 123 45 949 ya teman-teman semua. Nah, itu untuk yang berbayar tuh gitu ya. Tapi saya juga punya yang tidak berbayar gitu ya. Yang gratis-gratisan juga ada. Mulai tahun 2023 saya akan IG live gitu ya. 2 minggu sekali saya akan IG live ya bersama banyak orang ya, public figure juga. Dan saya akan mulai nanti di tanggal 3 Januari, Mbak Ola. Ya. Tanggal 3 Januari hari Selasa malam, saya akan IG live dengan Soraya Haq ya. Dengan Mbak Soraya Haq ya, kita akan ngobrol mengenai bagaimana memasuki tahun 2023 ini dengan cinta. Nah, nanti teman-teman langsung saja simak di Instagram saya Arfan Pradiansyah atau di Instagramnya Mbak Soraya Haq ya di jam 19.30 malam ya, hari Selasa 3 Januari. Ya, dan nanti kita juga bisa undang Mbak Ola juga nanti. Oke, siap. IG live bersama saya nanti kapan-kapan ya, kita atur waktunya. Siap, oke Pak Arfan. Itu Mbak Ola pengumuman dari saya. Siap. Melanjutkan yang tadi, silakan Pak Arfan. Yang tadi ya mengenai cinta ya, saya kira kita sudah sering sekali ya membahas ya mengenai cinta, dan ini juga ada buku saya ini Lita ya, Love is the Answer. Jadi apa sih kata kuncinya dari cinta? Kata kunci dari cinta itu bukan asmara ya, karena banyak orang yang cintanya itu cinta asmara, tapi hanya berjalan beberapa waktu saja gitu ya, dan tidak merasa terhubung gitu. Nah, inti dari cinta itu adalah satu kata, connected, terhubung gitu. Kita merasa terhubung nggak gitu? Saya sama Mbak Ola merasa terhubung nggak? Saya sama teman-teman semua smart listener merasa terhubung nggak? Gitu. Dan ujung dari semuanya adalah ketika kita merasa terhubung dengan alam semesta gitu. Jadi terhubung sesama manusia gitu, ya, connected. Artinya orang yang terhubung itu cirinya apa sih? Ciri orang yang terhubung adalah kalau satu sakit, yang lain juga sakit. Merasa sakit, itu namanya terhubung. Sebagaimana halnya tubuh kita. Gigi sakit, semuanya sakit. Kaki pun sakit, walaupun sebetulnya dia tidak sakit, tapi dia bisa merasakan sakitnya gigi. Itu tanda bahwa antara gigi dan kaki saling terhubung. Nah, itulah yang namanya cinta. Cinta itu intinya adalah connected gitu. Jadi intinya nanti adalah apakah kita merasa terhubung dengan orang-orang yang ada di sekitar kita? Ya. Mungkin orang-orang yang kita kenal, kita merasa terhubung. Tetapi pada orang-orang yang kita tidak kenal, kita tidak merasa terhubung. Berarti cinta kita hanya kepada orang-orang yang kita kenal saja. Gitu. Nah, kita harus perluas itu cinta kita sehingga sesama manusia nanti orang dari mana saja, background-nya apa saja, kita merasa terhubung. Kalau dia disakiti, kita juga merasa sakit gitu. Kalau dia senang, kita juga senang. Ya, bukan seperti bahasa Jerman itu apa? Schadenfreude gitu ya. Schadenfreude itu senang melihat orang lain susah. Nah, itu berarti kita tidak terhubung. Atau kalau orang lain senang, kita malah susah. Itu juga tidak terhubung gitu ya. Jadi terhubung sesama manusia. Dan yang lebih indah lagi nanti kita tingkatkan lagi keterhubungan kita. Terhubung sesama makhluk Tuhan gitu. Nah, itu yang paling indah tuh, Mbak Ola. Jadi mulainya dari hal-hal yang kecil dulu nggak apa-apa. Terhubung sesama satu suku gitu. Nggak apa-apa, kita mulai dari situ dulu. Terhubung sesama yang satu agama gitu. Nggak apa-apa, kita mulai dari situ dulu. Tapi PR kita adalah lanjutkan itu, jangan berhenti di situ. Nah, ujungnya nanti adalah kita terhubung sesama makhluk Tuhan. Nah, artinya ketika kita sudah bisa mengatakan seperti itu, kita sudah memiliki kadar cinta yang besar gitu. Ketika kita bisa sampai di sana.
Itu Mbak Ola. Oke. Kata kuncinya bukan asmara tapi terhubung ya. Ya, Jadi connected gitu ya. kan ya. Nah, berarti kalau connected nih, ini Pak, ini berlaku nggak? Ini pertanyaan dari Bung Bobi yang bergabung bersama dengan kita dari Palembang. Pak, kalau kata kunci dari cinta itu adalah terhubung, ini ada kaitannya nggak sih dengan pekerjaan? Ya, ada kaitannya nggak sih dengan organisasi gitu? Atau ya kalau kita di organisasi atau di pekerjaan atau di bisnis itu kan karena kita terhubung karena kita memang pengen mencapai target, ingin mencapai goal begitu. Nah, ini bagaimana memberlakukan cinta di sana? Silakan pertanyaannya. Very good. Terhubung itu juga ada 2. Ya. Ini ya. Pertama adalah terhubung karena diharuskan. Oke. Ya namanya kita dalam satu organisasi. Kalau kamu nggak ngomong sama teman sebelahmu, ya gimana kita bisa bekerja? Gitu. Gimana kita bisa bersinergi? Teamwork-nya nggak jalan. Berarti dalam organisasi kita diharuskan untuk terhubung. Jadi ada kekuatan dari luar yang mengharuskan kita terhubung, yaitu kekuatan manajemen, kekuatan direksi, gitu ya, yang memaksa kita ya harus terhubung. Ini culture kita ini terhubung gitu. Tetapi yang namanya cinta itu bukan yang seperti itu, Mbak Ola. Cinta itu adalah ketika kita semuanya datangnya dari dalam. Saya terhubung dengan Anda karena saya ingin terhubung dengan Anda. Karena saya peduli dengan Anda. Bukan karena saya diharuskan oleh atasan saya. Bukan karena saya diharuskan oleh manajemen. No. Saya terhubung karena saya ingin terhubung dengan Anda. Karena saya merasa saya adalah saudara Anda. Kalau bukan saudara sesuku, bukan saudara seagama, kita saudara sesama manusia. Nah, itu kan indah sekali seperti itu. Kalaupun bukan saudara sesama manusia, gitu kan? Sama makhluk hidup. Sama makhluk hidup, kita juga bersaudara. Gitu. Alangkah indahnya itu kalau kita bisa melihat seperti itu. Ya. Oh, itu kita bicara sudah istilahnya makomnya itu udah yang paling tinggi itu. Ya. Itu Sementara sama dunia lain aja kita nyari-nyari gitu ya. Iya. Kan banyak contoh kayak gitu kan. Betul. Baik, Pak Arfan, kita sampai di penghujung ya. Boleh nggak sih kita diberikan, kita sudah tahu nih apa yang kita ukur dan bagaimana kemudian kita memaknai kalau seandainya mungkin dalam perjalanan justru lebih banyak gagalnya atau lebih banyak belum berhasilnya gitu ya. Perlu belajar lagi gitu. Apa sih kuncinya Pak Arfan untuk kita bisa bocoran dikit lah supaya nanti tanggal 21 Januari jadi makin semangat untuk ikut installing optimism. Saya sendiri mau daftar nih, Pak Arfan, mau ikutan ya. Siap. Baik, Pak Arfan, apa bocoran sedikit kunci dari installing ketika kita bisa memiliki rasa optimis yang baik itu? Silakan. Ya, terima kasih banyak Mbak Ala. Orang yang optimis itu nomor 1 dia percaya diri. Kalau kita nggak percaya sama kemampuan diri kita nggak akan bisa jadi orang yang optimis. Gitu ya. Tetapi kalau kepercayaan diri saja yang kita miliki, maka kita akan jadi orang yang sombong, orang yang arogan gitu ya. Orang yang mentang-mentang gitu ya, merasa bahwa kita mampu melakukan apapun gitu. Akhirnya kita sudah bukan menjadi makhluk lagi nanti. Ya, kita sudah mengambil porsi Tuhan gitu. Ya, karena itu orang yang optimis bukan hanya percaya diri, tapi dia juga percaya Tuhan. Ya, percaya bahwa kalau kita melakukan yang terbaik, ya, kita akan bisa minta bantuan Tuhan untuk melakukan sesuatu yang kita nggak bisa. Dan Tuhan pasti bantu kalau kita sudah mengerjakan PR kita. Siap. Itu dia bola. Jadi mari di kesempatan hari Jumat di penghujung tahun 2022 ini, saya juga ingin mengucapkan selamat tahun baru ya, 2023 untuk semua teman-teman dimanapun Anda berada di seluruh dunia yang mendengarkan acara ini. Dan mari kita masuki tahun 2023 ini dengan satu kata saja. Optimisme. Itu aja Mbak Ola. Siap. Percaya diri dan percaya Tuhan. Itu udah cukup kok untuk mengarungi tahun 2023 yang penuh dengan gejolak, yang penuh dengan dinamika ini. Siap. Baik, kita akhiri Smart Happiness di kesempatan pagi hari ini. Sehat-sehat untuk Anda semuanya. Mari bangun optimis itu. Bersama dengan Tuhan nggak ada yang mustahil begitu ya. Dan terima kasih juga untuk sepanjang kebersamaan kita selama beberapa tahun. Saya mendampingi Pak Arfan. Sama-sama Mbak Ola, terima kasih banyak ya. Terima kasih banyak, saya boleh belajar banyak hal ya. Sehat selalu dan nanti kita berjumpa di kesempatan yang lain ya Pak Arfan ya. Siap Mbak Ola. Dan siap berguru nih, siap menjadi murid ya Pak Arfan ya. Oke, ya.
Smart listener, terima kasih. Kita akhiri perjumpaan Smart Happiness dan selamat mempersiapkan diri memasuki tahun yang baru. Saya Ola Nurlija. Dan saya Arfan Pradiansyah. If you wanna be happy, be happy now. Demikian Smart Happiness bersama Arfan Pradiansyah, penulis buku bestseller Life is Beautiful dan The 7 Laws of Happiness.